Dan ketika Maryam bersandar dalam pohon kurma, malaikat Jibril menghibur Maryam. Jangan resah, Tuhanmu telah menjadikan di bawah anak sungai, dan gerakanlah untuk batang kurma. Lalu batang kurma digerakkan, sehingga berjatuhan kurma-kurma yang masih muda. Sangat sulit apabila kita hayati kurma yang masih muda bisa jatuh begitu saja, karena yang dimakan Maryam adalah kurma rutok. Lalu mata air mengalir di sisi Maryam, dan Allah menumbuhkan batang kurma yang setiap saat bisa diambil buahnya. Dengan menggerakkan kaki, Maryam menggumam, "Aku bernazar, hari ini aku tidak akan berkata pada seorang pun." Iblis sibuk menyebar tuduhan keji ini. Ia mengumpulkan Bani Israel, lalu mengajaknya mendatangi Maryam. Maryam masih tampak pucat sambil menggendong bayinya. Pimpinan mereka berkata, "Engkau datang dengan membawa sesuatu yang membuat kami tercengang. Wahai saudara Harun, sungguh ayahmu bukan orang yang berlaku buruk dan ibumu bukan pelaku zina." Maryam hanya menunjukkan pada jabang bayi yang masih merah agar mereka bertanya sendiri, "Bagaimana kami harus berkata pada anak yang masih dalam buayan?" Celah mereka sambil mengepalkan batu untuk merajamnya. Tanpa mereka duga, bayi Isa berkata, "Aku adalah hamba Allah. Allah memberikan padaku kitab dan menjadikanku seorang nabi, dan menjadikanku diberkahi dimanapun aku berada. Dan berwasiatlah Allah padaku untuk melakukan sholat dan zakat." Mereka urung menyakiti Maryam, lalu meninggalkannya. Saat kelahiran Nabi Isa alaihissalam, menurut salah satu riwayat, Herodes dinasihati oleh semua imam kepala dan ahli Taurat yang dikumpulkan bahwa para nabi telah menulis yang diurapi akan dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea. Herodes segera mengirim orang-orang Majusi ke Bethlehem, menyuruh mereka untuk mencari. Namun setelah orang-orang Majusi menemukan Isa, mereka bermimpi agar tidak kembali pada Herodes. Demikian pula Yusuf An-Najjar diperingatkan dalam sebuah mimpi bahwa Herodes bermaksud membunuh Isa. Lalu ia membawa Isa dan Maryam ke Mesir, karena Herodes merasa ditipu oleh orang Majusi. Ia memerintahkan untuk membunuh setiap anak yang berusia 2 tahun ke bawah. Di usia 2 tahun ke bawah, diperintah Herodes untuk membunuh anak tersebut. Di Bethlehem dan sekitar saat itu juga, dan daerah-daerah sekitar situ. Maka Yusuf An-Najjar membawanya Sayyidatina Maryam dan Nabi Isa alaihissalam menuju Mesir. Dan sebelumnya bahwasanya Yusuf An-Najjar adalah orang yang pertama kali yang melihat kelahiran ataupun yang menolong Maryam untuk hijrah ke Mesir. Dan orang yang pertama kali Yusuf An-Najjar yang mengetahui bahwasanya Sayyidatina Maryam hamil ketika di Al-Quds. Inilah kisah Misa menjelang kelahiran Yesus ataupun Yeshua ataupun Nabi Isa alaihissalam.